Bantuan Hidup Dasar BHD Dewasa. Kelompok 6 terdiri dari Astuti Hayati, Eliandri, Lita Ripiani, Ima Yuniati, Santi Indriawati, Serli Trumianis, dan Winanti Wahyu. Akibat henti jantung atau sudden cardiac death merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit tersebut menyerang secara tiba-tiba dan bisa mengakibatkan kematian apabila tidak dilakukan tindakan dengan segera. Penelitian menunjukkan 80% kasus henti jantung mendadak disebabkan oleh masalah pada koroner, 10-15% disebabkan oleh gagal jantung, 5-10% akibat penyakit jantung bawaan atau masalah pada kelistrikan jantung. 10 menit adalah waktu maksimal untuk menolong seseorang dengan henti jantung agar dapat tertolong. Aspek dasar pertolongan pada henti jantung adalah bantuan hidup dasar atau BHD, dimulai dari DRS-CAB, yaitu Danger, Respond, Shout for Help, Circulation, Airway, dan Breathing. Danger. Pada saat tiba di tempat kejadian, kenali dan pelajari segala situasi dan potensi bahaya yang ada. Sebelum melakukan pertolongan, pastikan keadaan aman bagi si penolong. Respons. Periksa kesadaran pasien. Penilaian yang digunakan adalah AVU, yaitu Alert, Verbal, Unresponsive. Shout for Help. Saat pasien tidak memberikan respon setelah dilakukan Selamat sore Pak, saya dengan Eli mau melaporkan ada seorang wanita usia sekitar 38 tahun tidak sadarkan diri di lantai 2 Wisma Patra. Mohon segera bantuannya ya Pak, ditunggu. Penolong melakukan pengecekan sirkulasi dengan meraba arteri karotis kurang dari 10 detik. Gunakan bagian jari terluas. Rasakan denyut nadi karotis di bagian lateral leher. Saat tidak dirasakan denyut nadi, lakukan tindakan resusitasi jantung. Pertama, penolong memastikan dada korban terbebas dari halangan seperti pakaian untuk meyakinkan penempatan tangan saat melakukan resusitasi jantung, yaitu di tengah-tengah tulang dada serta dapat melihat pengembangan atau recoil dada. Posisikan diri di samping pasien, lutut sejajar dengan bahu pasien untuk memudahkan pergerakan. Gunakan telapak tangan dominan sebagai tumpuan utama. Tangan satunya menumpuk di atasnya. Posisikan lengan dan bahu tegak lurus dengan dada pasien. Kekuatan untuk kompresi bertumpu pada bahu penolong. Lakukan resusitasi secara konstan dan gentle. Minimalkan intervensi selama melakukan resusitasi jantung. Lakukan RJP selama 2 menit dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Kompresi dilakukan 30 kali berbanding dengan 2 kali pemberian nafas dengan durasi selama kurang lebih 1-2 detik untuk tiap pemberian nafas. Pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan nafas. Jika dalam pemeriksaan sirkulasi nadi teraba, lanjutkan dengan pemeriksaan airway dan breathing secara simultan. Periksa jalan nafas dengan melakukan manuver head tilt dan chin lift. Namun, jika dicurigai terdapat cedera di bagian leher, manuver yang dilakukan adalah jaw thrust untuk menghindari cedera leher yang lebih berat. Sambil memeriksa jalan nafas, lakukan juga pemeriksaan nafas dengan cara look, listen, and feel. Look, lihat pergerakan naik turunnya dada pasien. Listen, dengarkan suara nafas dari hidung atau mulut pasien. Feel, rasakan hembusan nafas pasien dengan menempelkan pipi penolong ke hidung dan mulut pasien.
Jika nadi teraba, namun nafas tidak baik atau tidak ada nafas, periksa jalan nafas. Jika ditemukan sumbatan, lakukan manuver finger swab untuk benda asing berupa cairan atau finger cross untuk benda asing berbentuk padat. Jika pasien belum bernafas, lakukan pemberian nafas buatan dengan frekuensi 10-12 kali per menit. Tutup hidung pasien saat memberikan bantuan nafas. Bila nadi teraba dan ada nafas, lakukan recovery position atau posisi mantap untuk menghindari lidah pasien jatuh ke belakang menutup jalan nafas. Demikian presentasi kelompok 6 tentang bantuan hidup dasar dewasa.